Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah, untuk ibadah tengah minggu ini. Saat ini kita bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk kehidupan, bersyukur untuk orang tua yang mengasihi kita, bersyukur untuk anak-anak yang mau hidup takut akan Tuhan. Bersyukur untuk segala kesulitan apapun, tetapi Tuhan tetap menguatkan kita. Tidak ada alasan untuk tidak kita bersyukur pada Tuhan setiap hari atas pemeliharaannya dan kasih-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Saat Kami Berkumpul. Berkesudahan buat kita semua. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan berdoa dan kita mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih saat ini karena Engkau senantiasa memelihara kami, memberkati kami, dan melindungi kami. Kami saat ini mau hadir dan mau bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami ingin sekali agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu dan melalui puji-pujian yang kami berikan. Kami mohon Tuhan perkenankan hati kami dan memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami hati yang damai untuk kami bisa menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapa, hadirlah buat kami dan juga nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Pasti kita semua mempunyai kegiatan sendiri-sendiri dan kesibukan sendiri-sendiri. Tapi apakah kita ingat ada satu waktu yang kita harus sediakan untuk Tuhan, untuk mempunyai mezbah keluarga? Sudahkah kita punya mezbah di dalam keluarga untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, untuk kita bisa sharing setiap perasaan dan juga pemikiran-pemikiran kita dalam keluarga? Mari kita menyatukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bisa mendengar saudara-saudara kita dan orang tua kita penuh dengan sukacita. Mari kita menyatukan hati, satukanlah hati kami. Genggam tangan keluarga kita, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Hati kita menggenggam tangan anggota keluarga kita saat ini dan bersuka cita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, Pak. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan, hari ini kita mengikuti ibadah tengah minggu secara virtual. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diperjumpakan secara virtual dalam ibadah tengah minggu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menangkap
pesan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27 ayat 10 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, maka mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dan setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk mengertinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pernah dalam pengalaman hidup saya ketika kelas 3 SD, saya hampir kehilangan salah satu kaki karena kecelakaan. Jadi sore itu, ibu saya sedang memasak, mempersiapkan makan malam. Beliau menasihatkan kepada saya, sudah di rumah saja. Tapi saya sebagai anak kelas 3 SD pengennya bermain keluar rumah. Kemudian saya naik sepeda. Namun baru sekitar 50 meter dari rumah, tiba-tiba ada satu mobil yang mundur secara mendadak. Dan saya yang ada di belakangnya tidak siap, akibatnya terkena mobil. Saya ada di bawah mobil dekat dengan bannya, kemudian saya terseret hampir 10 meter. Syukur pada Tuhan, sepeda yang saya tumpangi menghalangi kaki kanan saya.
sehingga roda atau ban dari mobil hanya berputar di atas kulit kaki saya yang sekarang akhirnya membekas. Tapi bersyukur bahwa kaki saya terlindungi oleh sepeda. Dan puji Tuhan sampai sekarang semua baik-baik saja, tidak ada faktor kesehatan yang buruk di kaki saya. Namun dari sini saya belajar, andaikan waktu itu saya mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua saya, mungkin hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira teks yang sama, teks yang kita baca ini memiliki pesan yang sama. Andaikan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus diikuti oleh perwira dan seluruh awak kapal atau orang-orang yang ada dalam kapal yang ditumpangi oleh Paulus, mereka tidak akan menghadapi kesulitan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menasihatkan perwira yang memimpin perjalanan mereka itu untuk tidak berlayar karena akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Namun demikian ternyata perwira yang berjalan bersama-sama dengan Paulus justru lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Ia juga melihat bahwa status Paulus waktu itu adalah sebagai tahanan. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di tengah perjalanannya di teks yang selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya kita akan menemukan bahwa awak kapal justru meninggalkan semua penumpang ketika pada akhirnya mereka hilang harapan dan menghadapi badai yang luar biasa berhari-hari kemudian. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari sini saya mengajak kita untuk belajar beberapa hal. Yang pertama adalah ada kalanya kita perlu mendengarkan nasihat sejak semula agar kita terhindar dari peristiwa yang berbahaya atau peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kadang ketika kita mau melakukan sesuatu, ada saja orang-orang di sekitar kita yang kemudian memberikan nasihat bagi kita demi kebaikan kita. Dan ada kalanya sejak semula ketika mereka menyampaikan itu kepada kita, kita belajar untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Karena tujuannya pasti baik, sehingga kita terhindar dari peristiwa yang tidak kita inginkan. Namun demikian, mengapa kadang justru bagi kita tidak mudah untuk mau mendengarkan nasihat orang-orang di sekeliling kita? Paling tidak dari teks yang kita baca hari ini, kita menemukan dua alasan. Yang pertama, kadang untuk mendengarkan nasihat orang lain, kita melihat status mereka. Kita melihat siapakah orang yang menasehati kita. Kita pilih apakah kepada si A kita dengarkan, sementara pada si B orang lain tidak kita dengarkan atau kita abaikan. Seperti perwira yang menerima nasihat Paulus, ia melihat Paulus sejauh sebagai seorang tahanan. Karena waktu itu ada satu kasus sehingga Paulus harus diadili, dan perwira ini hanya memandang Paulus sebagai tahanan. Padahal di sisi lain Paulus adalah seorang rasul yang diurapi oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kemanapun Tuhan memimpin. Dan alasan yang kedua yang kadang-kadang kita lakukan adalah justru kita lebih percaya kepada orang lain yang kita anggap lebih berpengalaman. Pengalaman memang guru yang baik dalam hidup kita untuk menjalani semua yang Tuhan percayakan. Tetapi kadang Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dengan orang-orang yang kita anggap lebih berpengalaman, kita menerima nasihat mereka, sementara dengan orang-orang yang jauh mengenal kita, mengenal kehidupan kita, mengenal apa yang kita lakukan hari demi hari, kita justru abaikan. Padahal ada banyak hal yang bisa disampaikan oleh orang-orang yang mengasihi kita demi kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada orang-orang dalam status dan keterbatasannya sekalipun yang dipakai dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk memberi nasihat kepada kita. Dan ketika orang itu memberikan nasihat kepada kita, tujuannya baik, yaitu membuat kita terhindar dari mara bahaya. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mulai dari keluarga, bisa pasangan, bisa anak,
bisa orang tua, atau bahkan orang-orang terdekat di sekitar kita, persekutuan tetangga yang Tuhan pakai memberi hikmat kepada mereka dan menolong kita agar kita dihindarkan dari segala bahaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, justru dari sini kita diingatkan. Kalau kita masih diingatkan, dinasehati oleh orang-orang terdekat kita, ini tanda bahwa mereka mengasihi kita. Dan bahkan ini tanda juga bahwa mungkin Tuhan memakai mereka untuk menolong kita agar kita menjalani setiap kehidupan kita dengan baik, khususnya agar kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari teks yang kita baca hari ini. Ketika rombongan kapal yang ditumpangi oleh Paulus tadi bingung, panik, dan sampai hilang harapan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Ia berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian tetap memberikan kekuatan kepada mereka dengan nasihat. Kita bisa menemukan di sana di ayat yang ke-21, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, pasti kita terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini." Rasul Paulus berdiri di tengah-tengah mereka untuk menguatkan mereka di situasi berat yang mereka hadapi. Dan yang menarik, kita bisa menemukan bahwa awak kapal yang dipercaya oleh perwira yang memimpin perjalanan itu justru akan kita temukan dalam teks kita. Mereka melarikan diri, mereka menyelamatkan diri dan meninggalkan seluruh penumpang di kapal dalam kondisi badai. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menasehati kita, mereka akan tetap hadir dan menguatkan kita saat kita mengalami kesulitan, sekalipun karena mereka tahu bahwa kesulitan itu terjadi akibat kita tidak mau mendengarkan nasihatnya. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menasihati kita, dia akan tetap bersama-sama di sisi kita untuk menguatkan kita. Ia tidak akan serta-merta menyalahkan kepada kita, tetapi justru terus dipakai Tuhan untuk meneguhkan kita menghadapi kesulitan, kesukaran yang kita alami. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari sekali lagi kita belajar menghargai orang-orang yang Tuhan hadirkan bagi kita. Mereka yang terus setia menyertai kita, baik sebelum kita mengalami peristiwa yang buruk, bahkan ketika mereka hadir di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Mereka dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di zaman yang semakin mengajak kita untuk menuruti keinginan kita diajar untuk belajar mendengarkan nasihat orang-orang di sekitar kita, agar kita selamat dari segala mara bahaya, dan agar kita dikuatkan sekalipun kita menghadapi kesulitan dalam pengalaman perjalanan hidup kita. Banyak orang yang pada akhirnya mengalami kesulitan, pergumulan, hanya karena tidak mau belajar rendah hati, mendengarkan nasihat sesamanya. Ya, mendengarkan nasihat terkait dengan sikap kerendahan hati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar menjadi umat Tuhan yang rendah hati, mendengarkan nasihat orang-orang, secara khusus mereka yang Tuhan hadirkan menyertai kita hari demi hari, baik itu keluarga, tetangga, rekan sepersekutuan, atau orang-orang yang di sekeliling kita. Mereka dipakai Tuhan untuk menolong kita menata kehidupan kita agar terhindar dari segala mara bahaya, dan mereka juga yang hadir di tengah-tengah kesulitan yang kita alami dan menguatkan kita
dengan nasihat dan pertolongan yang mereka lakukan. Di bulan pendidikan ini kita juga belajar mendengarkan nasihat. Selamat oleh karena mendengarkan nasihat. Itulah yang akan dialami oleh umat Tuhan yang belajar mendengarkan perkataan orang-orang di sekeliling kita. Mereka diberi hikmat, mereka dipercaya oleh Tuhan untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita pasti berdoa, terutama berdoa untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita, untuk karir, untuk segala pergumulan kita. Tetapi apakah kita sering juga berdoa untuk sesama kita, untuk saudara-saudari kita yang lain yang sedang membutuhkan? Mungkin saat ini sedang sedih, sedang tidak mempunyai pekerjaan, atau sedang merasa sendirian karena dia merasa berdosa. Siapa tahu kita mendoakan sesama kita, kita adalah salah satu jawaban dari kepanjangan Tuhan untuk memberkati mereka. Mari kita lebih sering mendoakan saudara-saudara kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk sesama yang ada di luar, yang ada di jalan, yang ada di dalam negara kita ini. Kita doakan semuanya satu persatu, karena Tuhan pasti akan memakai kita untuk menjadi kepanjangan berkat-berkat yang mengalir untuk hidup sesama kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dan menyanyikan lagu doa mengubah segala sesuatu. Saat
Mari kita bersatu hati dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada ibadah tengah minggu hari ini. Kami diingatkan betapa pentingnya kami belajar untuk mendengarkan perkataan dan nasihat orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang menyertai kami, orang-orang yang mengasihi kami. Karena kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat untuk menjaga kami, menata kehidupan kami yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami jalani sampai saat ini. Saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di GKMI Salatiga ini. Tuhan memberkati dan hadir di tengah-tengah keluarga dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan relasi, pergumulan ekonomi, pergumulan mendampingi anak-anak yang sedang mencari atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan menolong para orang tua dan setiap keluarga sehingga boleh menjalani masa-masa pergumulan ini semata-mata bersandar pada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami yakin Tuhan hadir dan ada bagi setiap keluarga di tengah berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GKMI Salatiga. Kami bersyukur karena kami masih dihadirkan persekutuan melalui GKMI Salatiga ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rayon dan komisi yang pada hari-hari ini melaksanakan reorganisasi. Tuhan tolong sehingga boleh menemukan anak-anak Tuhan yang menyediakan diri untuk melayani dalam berbagai kepengurusan di komisi maupun rayon-rayon yang ada di gereja ini. Berkati pula untuk setiap cabang-cabang yang ada dari Sumberjo, Janggelengan, dan Cukilan, setiap jemaat, pengurus, dan hamba Tuhan yang melayani di sana, biarlah Tuhan tolong dalam kehidupan mereka, sehingga setiap saudara-saudara kami yang ada di cabang-cabang ini juga mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, sekalipun ada banyak pergumulan dan persoalan yang juga mereka hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa kami Indonesia. Jika diperkirakan beberapa waktu mendatang akan kembali ada kenaikan kasus positif COVID dan puncaknya di bulan Juli, kami mohon Tuhan menolong sehingga jika Tuhan izinkan kiranya itu semua tidak terjadi, namun di atas semuanya itu biarlah Tuhan sendiri yang akan memelihara dan menolong bangsa kami dalam menghadapi situasi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini, meskipun masih harus kami lakukan secara virtual. Biarlah kami boleh diberkati lewat setiap pujian, firman Tuhan, dan doa yang kami naikkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami dan memohon berkat Tuhan. Amin.